Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik bahasa Indonesia, tema 1 subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan secara alami, dan hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara buatan dilakukan agar keturunan tumbuhan lebih cepat tumbuh. Contoh perkembangbiakan buatan adalah dengan melakukan teknik cangkok, setek, dan merunduk. Pada tanaman singkong, teknik setek selalu dilakukan agar tanaman dapat cepat tumbuh. Apa itu mencangkok? Mencangkok adalah suatu cara perkembangbiakan vegetatif pada tanaman dengan cara membuat perakaran baru di atas permukaan tanah, yaitu dengan mengupas kulit pada bagian batang, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa, sehingga akar akan tumbuh pada bagian kulit batang yang dikupas, lalu dipotong dan ditanam lagi sehingga tumbuh menjadi individu baru. Kalian bisa lihat cara mencangkok pada gambar tersebut. Kemudian setek. Setek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman atau akar, daun, dan batang. Pada gambar tersebut, batang dipotong terlebih dahulu, kemudian ditanam di tanah, lalu disiram, dan akan terlihat seperti gambar berikut. Yang terakhir adalah merunduk. Merunduk adalah proses pembiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukkannya ke tanah. Jadi, batang tanaman itu ditundukkan ke tanah agar dapat berkembang biak. Tetapi, kita harus menimbun batang tanaman dengan tanah. Kalian bisa lihat pada gambar. Bagian yang A itu rundukan cabang tumbuhan. Kemudian yang B, tanam cabang tumbuhan tersebut. Dan kemudian yang C, potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukan. Sekarang kalian siapkan alat tulisnya ya. Kita buka halaman 127. Lengkapilah bagian perkembangbiakan berikut. Kalian bisa lihat ada perkembangbiakan secara alami dan buatan. Kalian bisa isi di bagian tumbuhan alami yaitu biji, tunas, umbi, dan spora. Ada perkembangbiakan tumbuhan buatan, kalian bisa isi dengan cangkok, setek, dan merunduk. Kalau sudah, kita buka buku halaman 135 dan 136. Di sini ada perkembangbiakan tumbuhan. Berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Begitupun dengan tumbuhan. Terdapat berbagai cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Dua contoh perkembangbiakan itu adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Kita lihat bagian yang A, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah mangga. Biji mangga terdapat di dalam buah mangga. Pada biji terdapat calon tumbuhan baru yang disebut embrio. Embrio ini akan tumbuh menjadi pohon mangga yang baru. Perhatikan daur hidup pohon mangga di bawah. Kalian bisa lihat gambarnya ya nak. Dan kemudian kita lanjutkan ke bagian yang B, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas umumnya hidup bergerombol atau berkelompok. Contoh tumbuhan tersebut adalah tumbuhan pisang, bambu, tebu, dan cocor bebek. Pada tumbuhan pisang, bambu, dan tebu, tunas tumbuh dekat dengan tinduknya. Tunas pada tumbuhan tersebut tumbuh pada pangkal batang induk dengan sistem perakaran. Berbeda dengan pisang, bambu, dan tebu, tunas pada tumbuhan cocor bebek tumbuh pada daun. Tepian daun cocor bebek hanya ditumbuhi tunas-tunas calon individu tumbuhan baru. Hal ini memudahkan cocor bebek untuk dibudidayakan dengan cepat. Kemudian kita buka halaman 139. Dengarkan gurumu membaca teks berikut ini. Judulnya bunga. Tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh tersebut adalah akar, batang, daun, bunga, dan buah. Dari semua bagian tumbuhan, bunga adalah bagian yang paling cantik. Mahkotanya yang berwarna-warni seperti kuning, merah, dan putih menjadikan bunga tampak menarik. Bunga juga menarik hati banyak orang.
Bahkan keindahan suatu bunga membuatnya dijadikan sebagai karakter suatu bangsa. Oleh karena itu, beberapa jenis bunga di Indonesia dinobatkan sebagai bunga atau puspa nasional. Bunga-bunga istimewa itu adalah sebagai berikut. Bunga melati yang disebut sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan yang disebut sebagai puspa pesona, dan bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi yang disebut sebagai puspa langka. Bunga yang cantik mengundang banyak serangga datang. Saat serangga hinggap, serbuk sari bunga akan menempel pada tumbuh serangga. Selanjutnya, ketika serangga hinggap ke bunga lain yang sejenis, serbuk sari yang terbawa akan jatuh pada putik bunga. Pertemuan antara putik dan serbuk sari disebut juga penyerbukan yang merupakan awal terjadinya perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang kita akan bahas puspa bangsa. Bunga melati dinobatkan sebagai puspa bangsa Indonesia. Bunga melati bentuknya kecil. Warnanya yang putih melambangkan kesucian dan keelokan budi yang sederhana. Aromanya yang harum, lembut, memberi makna lembut, nyaman, dan tenang. Oleh karena itu, bunga ini dianggap mewakili karakter bangsa Indonesia yang sederhana, penuh kesucian, dan memiliki kebaikan budi pekerti. Nah, di halaman 140 ini, kalian bisa stop dulu videonya. Sekarang siapkan alat tulisnya dan tulis bagian yang ayo menulis ya. Berikutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bila tumbuhan lain menyimpan cadangan makanan pada buah, tumbuhan umbi menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Bila diamati dengan sekilas saja, kita tidak akan tahu bahwa di dalam tanah terdapat bagian tumbuhan tepat menyimpan cadangan makanan. Bentuk umbi biasanya menggembung. Terdapat 3 jenis umbi, yaitu sebagai berikut. Umbi lapis, contohnya bawang merah. Umbi batang, contohnya kentang. Umbi akar, contohnya wortel. Selain untuk menyimpan cadangan makanan, umbi juga merupakan alat perkembangbiakan. Bila umbi kita tanam, maka umbi akan bertunas dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Untuk halaman 146, kalian bisa stop videonya dan kalian bisa tuliskan di bagian ayo mencari tahu dan ayo bercerita. Miss Vira sudah tuliskan di situ dan kalian tinggal salin apa yang sudah Miss Vira tuliskan ya. Dan yang terakhir halaman 151 bagian ayo mencari tahu. Kalian juga bisa stop videonya dan kalian bisa tuliskan apa arti kata spora, mikroskop, lembab, dan kecambah. Miss Vira sudah memberitahunya, hanya kalian tinggal menyalinnya ya. Oke? Demikianlah pembahasan materi tematik bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Hari ini selesai. Terima kasih. Assalamualaikum.